PD yang dikirimkan ke DPC seluruh Jawa Tengah seperti ini. Siapa saja yang nyalon itu aturannya ada di sini. Saya daftar jadi ketua DPD Babi Jawa Tengah. Itu seperti ini. Ya, tahan bentar. Di SC semua, Mas. Jadi sebelumnya Ibu sudah melakukan posisi Untuk pencalonan ketua DPD Babi Jawa Tengah khususnya ya. Ini kan ada persyaratan-persyaratan atau aturan yang dianut. Persyaratan itulah yang harus kami cukupi ketika kami ikut daftar. Itu ya. Semua sudah saya cukupi semua. Sudah saya cukupi dan tidak ada tes. Tidak ada tes. Tapi dari 3 bacalon itu yang lolos hanya 2. Padahal 3-3-nya sudah dikatakan komplit lolos, tapi saya tidak lolos. Nah, ketika saya tidak lolos, saya tanyakan kesalahan saya di mana, kejanggalan saya di mana, ketidaklolosan saya di poin apa, saya gitu. Ternyata memang di domisili personal. Nah, ketika domisili personal sudah saya berikan dengan surat yang legal, Mas, itu dari pejabat wewenang, pejabat yang mewenangi untuk memberikan surat itu. Sudah saya cukupi. Di tengah perjalanan saya harus cukupi lagi, harus punya usaha di Semarang. Udah, usahanya apa, Bu? Sudah, saya itu propertinan sama dengan teman saya Bu Eni itu. Bu Eni itu kan dari Blora juga, saya ini dari Blora. Dulu pernah kerja sama. Ketika saya jadi DPR, saya harus melepas semua. Tapi setelah tetap saya tidak lolos. Gimana? Tetap tidak lolos. Tidak lolos. Dan terus saya kan nyalon pilkada, nggak jadi. Terus akhirnya saya ke organisasi yang netral, profesional tapi netral. Sudah, saya ikut ini seperti ini, saya ikut calonan ketua DPD Babi Jawa Tengah. Ternyata seperti ini. Kenapa saya nyebutnya diskriminasi untuk orang-orang daerah? Karena itu akan dicari-cari terus untuk saat ini loh, Mas. Alasannya apa, Bu? Alasannya katanya dia verifikasi faktual. Dia nututi di surat yang keluar dari Mugas Dalam 28 itu. Dia sampai ke sana. Katanya saya tidak berdomisili di situ. Menjadi ketua, berarti ini diskriminasi terhadap ketua. Kemarin saya mengawal persyaratan tersebut bahwa harus mempunyai KTP dan akte usaha di Kota Semarang. Ini menunjukkan berarti Iwapi ada diskriminasi terhadap orang daerah. Kita orang daerah nggak boleh menunjukkan diri. Jadi intinya berarti menyayangkan ya, Bu? Pemahaman atau ketidakpengertian teman-teman DPC. Dalam PKO dijelaskan pelaksanaan musda, muscap, dan musran itu harus berada di provinsi, berdomisili di provinsi artinya musda, berdomisili di muscap di daerah yaitu kabupaten kota. Jadi berarti berada kedudukan sesuai KTP dan atau usaha berada di ibu kota artinya provinsi. Itu sudah jelas. Alasannya apa, Bu? Ya alasannya memang itu penetapan ADART PKO dan kami tidak bisa merombak itu. Itu hasil munas. Itu hasil munas kemarin 2021 yang tetap menetapkan bahwa ketua DPP berada di ibu kota provinsi, ibu kota negara Republik Indonesia, DPD berada di ibu kota provinsi, untuk DPD, DPC berada di kabupaten Berarti kota. dari daerah tidak bisa memimpin ya, Bu? Memimpin dalam kapasitas sebagai ketua DPC, dia tetap memimpin. Tapi untuk DPD? Untuk DPD itu Tidak boleh. terkecuali dia punya usaha di sini boleh atau punya rumah. Kita melonggarkan itu, dia punya usaha atau punya rumah, tidak punya KTP tapi punya usaha dan atas nama legalitas di sini itu bisa. Kemudian punya rumah atas nama mereka juga bisa, penanam saham modal juga bisa. Itu jadi ada faktor keringanan buat ketua. Karena apa? Kami punya pengalaman, ketua SD adalah orang luar, begitu kami tanya daerah ini tidak mengetahui bagaimana memimpin di satu provinsi yang begitu besar. Saya kira dengan baik dan telah terpilih Ibu Ning Wahyu sebagai Ketua Umum DPD Iwapi Jateng periode 2021 sampai 2026. Di dalam musda ini memang ada dinamika
yang kami juga menyatakan itu adalah demokrasi berorganisasi. Di awal kita semua sudah forum dan di tengah ada yang tidak suka kemudian walk out. Itu 7 DPC dan 23 tetap stay di ruang sidang dan mengikuti sampai akhir dan berakhir dengan lancar dan sudah terpilih. Artinya kalau kita melihat 23 sudah firm dan menyatakan setuju kepemimpinan Ibu Ning Wahyu dan sesuai dengan sidang-sidang dari pleno 1, pleno 2 sampai pleno 3 dengan SK 1 sampai 10 ini kami dari DPP menyatakan sah musda ke-9 DPD Iwapi Jateng. Ada berapa DPC yang stay sampai akhir ya 23. Semuanya hadir 30, tetapi yang 7 memang walk out ya. Ada yang walk out dan juga ada yang tidak sah suaranya sehingga tidak bisa ikut dalam kepemilihan. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.